I will return safely. Accounts of the Flew a considerable distance, as if he had been a bird. but without a tail, he can't control his descent. Coba dibayangin ini. Cordoba, Spanyol, abad ke-9. Di tengah hiruk-pikuk kota yang gemerlap, seorang pria melayang di udara. Bukan jatuh, tapi benar-benar terbang. Adegan ini kedengarannya kayak mitos, ya kan? Tapi sebuah manuskrip dari abad ke-10 menggambarkannya dengan sangat jelas. Seorang pria meluncur di atas Cordoba, 1000 tahun sebelum pesawat bertenaga mesin jadi kenyataan. Ini bukan legenda, ini adalah sejarah yang nyaris kita lupakan. Jadi pertanyaannya simpel aja, siapa sih orang ini? Apa dia cuma orang nekat yang cari sensasi? Atau seorang jenius yang punya perhitungan matang? Oke, yuk kita bedah ceritanya. Nah, pria ini namanya Abbas ibn Firnas. Dia adalah tokoh nyata, seorang cendekiawan yang hidup di puncak zaman keemasan Islam di Al-Andalus, atau Spanyol saat ini. Saat itu, Cordoba bisa dibilang pusatnya ilmu pengetahuan, yang menarik para insinyur, ilmuwan, dan seniman dari seluruh dunia. Tapi, Ibnu Firnas ini bukan cuma soal terbang loh. Dia adalah seorang polimatik sejati. Artinya, dia seorang penemu, insinyur, dokter, ahli kimia, penyair, sekaligus musisi. Benar-benar sosok yang luar biasa, otaknya encer banget. Latar belakang ini penting banget buat kita pahami. Sebagai seorang sarjana yang disegani di istana, dia punya akses ke sumber daya, dan yang paling penting, pendanaan. Ini memberinya kebebasan untuk mengejar proyek-proyek ambisiusnya, dari yang paling praktis sampai yang kedengarannya mustahil. Oke, supaya kita ngerti gimana orang di abad ke-9 bisa kepikiran soal terbang, kita perlu lihat dulu karya-karyanya yang lain. Penerbangannya itu bukan aksi nekat, tapi puncak dari pemikiran ilmiah yang ketat sepanjang hidupnya. Jangkauan kejeniusannya ini, wah bener-bener di luar nalar. Dia membangun jam air super rumit yang disebut Almakata. Dia menemukan cara membuat kaca bening tanpa warna. Dia membangun planetarium mekanis di rumahnya, lengkap dengan simulasi bintang, awan, bahkan petir. Dia bahkan merevolusi cara memotong kristal batu, yang membuat kerajaannya mandiri secara teknologi. Coba kita ambil satu contoh aja ya, biar kebayang cara berpikirnya. Semuanya berawal dari hal mendasar, ilmu material. Dia terobsesi banget untuk menciptakan kaca yang jernih dan murni, sebuah tantangan kimia yang luar biasa sulit pada masanya. Metodenya ini brilian banget. Setelah dia berhasil menguasai cara pembuatan kaca murni, dia nggak berhenti di situ. Dia menerapkan ilmunya ke bidang lain, optik. Kaca murni itu dia potong dan poles menjadi batu baca yang cembung. Nah, ini dia poin pentingnya. Penemuan ini punya dampak sosial yang masif. Tiba-tiba, para cendekiawan tua yang penglihatannya mulai rabun bisa terus membaca dan menulis. Batu baca ini, yang merupakan lensa korektif pertama di dunia, secara harfiah membantu melestarikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di seluruh Al-Andalus. Oke, sekarang kita udah paham kan gimana cara berpikirnya yang super analitis itu. Yuk kita balik lagi ke cerita utamanya. Penerbangannya bukanlah lompatan iman semata. Itu adalah sebuah eksperimen yang penuh perhitungan, didasarkan pada observasi dan rekayasa bertahun-tahun. Sekitar tahun 875 M, di usianya yang sudah lebih dari 65 tahun, dia siap. Mengenakan kostum dari sutra dan bulu, dia meluncur dari atas bukit. Catatan sejarah paling awal menekankan bahwa sayapnya punya struktur yang diperhitungkan. Ini kata kuncinya, ini rekayasa, bukan sihir. Dan dia beneran terbang. Bukan sekedar jatuh loh ya, saksi mata melaporkan dia meluncur, berputar, dan bertahan di udara selama kurang lebih 10 menit. Coba bayangkan itu, penerbangan layang yang stabil selama 10 menit di tahun 875. Gila kan? Tapi pendaratannya, nah ini yang jadi masalah. Dia jatuh dan punggungnya cedera parah. Tapi disinilah kejeniusan sejatinya terlihat. Dia nggak melihatnya sebagai kegagalan total. Sebaliknya, dia melakukan analisis. Dia sadar kesalahannya, dia udah mempelajari cara burung terbang, tapi dia lupa mempelajari cara mereka mendarat. Dia nggak membuat ekor untuk stabilitas dan pengereman. Ini bisa dibilang momen aha pertama dalam sejarah analisis kegagalan aerodinamis. Nah, ini penting nih buat ngebedain upaya Ibn Firnas dengan upaya sebelumnya oleh seseorang bernama Armen Firman. Firman itu menggunakan jubah yang diperkuat untuk memperlambat jatuhnya, mirip parachut primitif. Tujuan Ibn Firnas sama sekali beda. Dia nggak mencoba untuk jatuh lebih lambat, dia mencoba untuk mencapai gaya angkat dan terbang secara horizontal.
Walaupun pendaratannya bisa dibilang gagal, warisan Ibnu Firnas justru baru dimulai dari situ. Wawasannya tentang pentingnya sebuah ekor kelak menjadi prinsip dasar dalam dunia penerbangan yang mempengaruhi para pemikir selama berabad-abad setelahnya. Dan gema dari penemuannya ini terasa ratusan tahun kemudian. Lebih dari 100 tahun setelah Ibnu Firnas, seorang biarawan Inggris bernama Aylmer mencoba hal yang sama dan jatuh karena alasan yang sama persis. Nggak ada ekor. Berabad-abad kemudian, Leonardo da Vinci membuat sketsa mesin terbang. Tapi, Ibnu Firnas adalah orang pertama yang menguji teorinya secara langsung dan mendiagnosis kesalahan fatalnya. Dan hari ini, namanya diabadikan di seluruh dunia. Ada bandara yang dinamain menurut namanya di Baghdad, sebuah jembatan di Cordoba, dan yang paling luar biasa, sebuah kawah di bulan. International Astronomical Union menamai sebuah kawah selebar 89 km di sisi jauh bulan untuk menghormatinya. Sebuah penghargaan yang sangat pantas untuk seorang pria yang pernah membangun planetariumnya sendiri dan kemudian mencoba meraih bintang-bintang dengan tangannya sendiri. Jadi, kalau kita simpulkan, warisan terbesarnya bukanlah penerbangannya itu sendiri, tapi analisis setelahnya. Dia adalah orang pertama yang mengubah kecelakaan menjadi data, mengubah kegagalan pribadi menjadi sebuah prinsip ilmiah universal. Dia membuktikan bahwa untuk terbang kamu butuh sayap, tapi untuk mendarat kamu butuh ekor. Cerita dia ini bikin kita jadi mikir ya kan, kalau seorang jenius sekaliber ini saja bisa hampir terlupakan selama berabad-abad, kira-kira berapa banyak lagi pelopor hebat dalam sejarah yang masih tersembunyi menunggu untuk kita temukan kembali.